S- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Braro Jedaan dengan NIM F1G1230001. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai database, lebih tepatnya pada bagian yakni apa-apa saja yang menjadi acuan dalam pemilihan jenis database. Yang kedua itu apa-apa saja kelebihan dari pengolahan data secara menggunakan database dibandingkan dengan pengolahan data secara manual, dan yang ketiga itu contoh dari database. Yang pertama kita bahas dulu itu adalah apa-apa saja yang menjadi acuan dalam pemilihan database. Yang pertama kita bisa lihat itu yang pertama itu ada faktor jenis data dan kompleksitasnya. Ini mencakup struktur dan sifat datanya. Yang kedua itu ada volume data, jumlah data yang akan dikelola. Yang dimaksud itu jumlah data yang akan dikelola. Yang ketiga itu kinerja dan skalabilitas. Yang dimaksud yakni jika aplikasi membutuhkan respon cepat, maka diperlukanlah database dengan performa yang tinggi. Yang keempat itu ada keamanan. Untuk aplikasi yang menangani data sensitif, maka diperlukan beberapa fitur keamanan di dalam database tersebut. Yang kelima ada biaya dan sumber daya. Mempertimbangkan biaya meliputi itu lisensi software, hardware yang diperlukan, serta biaya operasionalnya. Yang keenam itu integrasi dan sistem lain. Ini mencakup kemampuan database untuk berintegrasi dengan aplikasi atau sistem lainnya. Kemudian ada apa-apa saja yang menjadi kelebihan pengolahan data secara database dibandingkan pengolahan data secara manual. Itu yang pertama ada efisiensi, efisiensi karena sebagaimana yang kita tahu, pengolahan data secara manual membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan ketika pengolahan data secara menggunakan database. Kemudian yang kedua itu akurasi dan kesalahan. Pengolahan data secara manual lebih rentan terhadap kesalahan dibandingkan pengolahan data menggunakan database, karena pengolahan data secara database itu menggunakan sistem atau mekanisme validasi data sehingga mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan. Yang ketiga itu skalabilitas. Manual, ketika volume data meningkat itu akan mempersulit pengolahan datanya sedangkan secara database itu dirancang memang untuk menangani volume data yang besar dan efisien. Yang keempat itu dari segi keamanan. Manual karena disimpan secara fisik, maka data tersebut lebih rentan dicuri, lebih rentan kerusak, ataupun lebih rentan mengalami kehilangan. Sedangkan database itu karena dia di penyimpanan datanya secara digital, maka lebih aman dibandingkan manual tadi. Kemudian ada yang kelima, akses dan kolaborasi. Itu kalau penggunaan pengolahan data secara manual itu sering terjadi keterbatasan akses, lebih tepatnya, karena dibandingkan database, karena database itu memungkinkan akses bahkan dari jarak yang jauh. Kemudian yang terakhir itu analisis dan pelaporan. Pengolahan data secara manual membutuhkan banyak waktu, terutama ketika data perlu dihitung atau dicari secara manual, sehingga analisisnya itu lebih lambat dibandingkan menggunakan database. Karena database sendiri itu sistem databasenya menggunakan sistem pengambilan data dan analisis secara otomatis, sehingga pelaporannya itu lebih cepat. Kemudian kita lanjut ke bagian bagaimana cara pembuatan database. Yang pertama, kita perlu mempunyai berupa software untuk mengelola database, baik itu MySQL Shell, Laragon ataupun Exam. Di sini saya akan menunjukkan pengolahan data
pembuatan database menggunakan Laragon. Di sini pertama kita masuk ke Laragonnya, kemudian buka terminal, kemudian ketik MySQL min u root min p, kemudian masukkan password. Nah, kemudian setelah tampilan seperti ini berarti Anda telah memasuki MySQL-nya. Kemudian di sini karena kita akan membuat database, pertama kita tulis dulu create database. Di sini nama database yang kita mau buat itu universitas. Di sini saya menggunakan database universitas untuk mengelola data tentang mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Di sini saya membuat tabel. Kita gunakan dulu databasenya. Database use universitas. Oke, di sini databasenya telah digunakan. Kemudian buat tabel. Create tabel mahasiswa. Di sini kita akan buat tabel mahasiswa. Nah, di tabel ini kita akan mengisinya dengan nama, dengan tipe data varchar, kemudian name dengan tipe data varchar, di sini kita buat not null dan primary key, karena ini merupakan ID penting dan ID unik milik mahasiswa. Kemudian kita buat semesternya. Kita buat supaya tabel ini bisa mengidentifikasi semester dari mahasiswa tersebut. Kita pakai varchar saja. Di sini kita pakai varcharnya 2 saja. Ya, kurang lebih 2 saja. Di sini bisa menggunakan tipe data integer, tapi tipe data integer akan digunakan di tabel yang lainnya. Oke, kemudian ada IP. Di sini kita pakai data float. Oke. Di sini error karena name-nya tadi yang salah. Oke, kita ulangi. Create tabel mahasiswa. Nama, varchar, kita kasih ya sekitar 20 karakter di sini. Kemudian name, varchar, seratus. Di sini jangan terlalu banyak, kira-kira 10. Kita pakai not null, baru primary key. Kemudian ada semester,
varchar 2, kemudian IP kita pakai float 10,2. Kurang lebih begini. Nah, di sini berarti tabel mahasiswa telah dibuat. Oke, selanjutnya kita buat tabel dosen, di mana tabel dosen ini nantinya akan berhubungan dengan tabel mahasiswa dosen. Oke, create tabel dosen, kita klik dosen. Oke, di sini kita buat tabelnya itu mencakup yang pertama itu ada kita pakai di sini itu mata kuliah. Mata kuliah kita pakai teks, kemudian ada nama, di sini kita pakai teks, kemudian ada alamat, kita pakai teks juga, dan jenis kelamin. Di sini jenis kelamin kita pakai enum untuk menentukan jenis kelaminnya. Itu mencakup pria, wanita. Oke, di sini kita buat. Oke. Di sini sintaksnya error. Oke, terjadi kesalahan di tabel di enumnya tadi. Kita pakai teks di sini, kemudian nama, teks juga, dan alamat kita pakai teks juga, kemudian jenis kelamin di sini kita pakai enum, kemudian di sini kita pakai pria, wanita dulu, wanita. Oke. Nah, itu di sini tabel dosen telah terbuat. Kemudian kita lanjut ke tabel mata kuliah. Di sini tabel mata kuliah, di situ kita buat dulu tabelnya, create tabel mata kuliah. Oke. Di sini tabel mata kuliah mencakup yang pertama itu adalah waktunya, kemudian waktu kita pakai time, kemudian ada tanggal masuknya. Di sini tanggal masuk maksudnya adalah perkiraan tanggal masuknya. Misalkan hari Senin, maka hari Senin mencakup tanggal pada hari Senin dan lain sebagainya. Di sini kita pakai date, tipe data date. Kemudian di sini kita pakai tipe data ID.
ID-nya itu kita pakai data integer. Di sini integer. Nah, di sini kita pakai primary key. Primary key yang artinya dia ini unik. Kemudian jumlah mahasiswa, jumlah mahasiswa kita pakai tipe data integer. Oke. Oke. Oh, berarti oke. Ini terlalu banyak kesalahan penulisan. Tabel mata kuliah. Oke, waktu, time, kemudian tanggal, date, kemudian ID kita pakai integer, dan primary key supaya mata kuliah tidak memiliki kesamaan ID satu sama lain. Jumlah mahasiswa kita pakai integer, kemudian dan ini. Oke, di sini sudah dibuat tabel mahasiswa. Oke, di sini database-nya telah terisi oleh yang pertama ada di dalam database universitas itu ada tabel mengenai mahasiswa dengan nama dengan berisikan kolom nama, NIM, semester, dan IP. Sedangkan di tabel dosen itu ada mata kuliah, nama, alamat, dan jenis kelamin. Sedangkan di tabel mata kuliah di sini ada waktu, tanggal, ID, dan jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Sekian video presentasi saya mengenai database. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.